salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda Hutasoid dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pasar dan kebijakan pertanian. Sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa itu kebijakan pertanian dan apa itu pasar. Pasar merupakan tempat interaksi antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli dari suatu barang tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pasar, kita akan masuk kepada jenis-jenis pasar. Pasar terbagi dua. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut juga sebagai persaingan murni, di mana terdapat banyak pembeli dan banyak penjual yang sama-sama mengetahui keadaan pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, tidak dicampuri oleh pemerintah. Dan yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, yaitu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana sangat banyak pembeli, namun hanya ada sedikit penjual. Penjual juga menentukan barang-barang yang akan dijual. Jenis yang pertama yaitu adalah pasar monopoli, yaitu hanya dikuasai oleh beberapa penjual tertentu. Yang kedua yaitu adalah pasar persaingan monopoli. Itu adalah pasar di mana sangat banyak penjual yang menghasilkan barang berbeda corak. Pasar ini bisa ditemui di sektor jasa dan pedagang eceran. Yang ketiga adalah pasar oligopoli, yaitu adalah pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan hanya menjual barang-barang tertentu, sehingga penjual yang satu dengan penjual yang lain bisa saling memengaruhi. Sekarang kita akan masuk kepada topik yang kedua, yaitu kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian adalah salah satu kegiatan untuk masyarakat, yaitu dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berikut ini adalah kebijakan pertanian, yaitu yang bersifat makro. Yang pertama adalah kebijakan harga. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang banyak diterapkan di beberapa negara. Yang kedua yaitu adalah kebijakan pemasaran. Selain kebijakan harga yang diterbitkan oleh pemerintah demi melindungi petani produsen, maka pemerintah juga menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan yang baru atau yang khusus seperti di negara Afrika, yaitu Kenya dan Nigeria, dikenal dengan nama Central Marketing Board atau yang sering kita sebut Badan Pemasaran Pusat. Yang ketiga adalah kebijakan struktural. Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksud mempengaruhi atau memperbaiki struktur produksi. Yang keempat adalah kebijakan pertanian dan industri. Kebijakan ini tidak terlalu pasti, dikarenakan risikonya sangat besar. Selain karena tergantung pada alam, juga tidak bisa dikontrol oleh para manusia. Terakhir yang kelima, yaitu pendapatan penduduk desa dan kota. Ada 3 hal yang mempengaruhi mengapa pendapatan penduduk di desa lebih kecil daripada pendapatan mereka yang berada di kota. Yang pertama yaitu adalah kestabilan dan kemantapan pendapatan penduduk desa lebih kecil peluangnya daripada pendapatan mereka yang berada di kota. Yang kedua yaitu adalah lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan bisa lebih mendorong di kota daripada yang di desa. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu lebih banyaknya fasilitas kota seperti kesehatan dan pendidikan daripada yang di desa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan pertanian dan pasar. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman. Saya tutup dengan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.